Ever wondered how the start of your day can shape the rest of it? The foundation of a purposeful life is laid with the bricks of prayer, gratitude, and a commitment to walk hand in hand with God. Have you put God first today? Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, m-banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Shalom semuanya. Apa kabar? Moga-moga semua baik. Perkenalkan, nama saya Yuliana Lee. Saya menjadi jemaat ICC sejak Oktober 2022. Saat ini saya melayani di Information Desk dan juga di I Can Serve. Saya tertanam di iClick
namanya iClick Korea, daerah Kopo area. Dan saya seorang istri dan juga ibu dari 2 orang anak. Dari kecil saya sekolah memang di sekolah Kristen, tetapi saya mempunyai 2 orang tua yang belum kenal dengan Kristus. Jadi bertahun-tahun saya hidup dalam tanda kutip beragama Kristen, tetapi sebetulnya saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Dan panggilan itu datang ketika COVID di tahun 2020. Tuhan izinkan saya sakit. Saya kena 2 sakit. Yang pertama itu adalah anemia aplastik. Yang pertama anemia aplastik, yang kedua itu adalah kanker limfoma stadium 4. Dan saat itu saya berobat di Singapura karena sedang COVID, jadi saya nggak bisa ditemani oleh keluarga atau siapapun, dan saya pergi ke sana sendiri. Saya tidak punya kenalan sama sekali di sana, saya tidak punya keluarga, dan saya juga tidak punya teman di sana. Dan selama berobat itu saat-saat tersulit dalam hidup saya. Tapi akhirnya saya bertobat karena saya melihat, di sana saya lihat Tuhan itu ada. Saya yang selama ini tidak pernah tahu, tidak pernah kenal Tuhan saya, Tuhan jamah saya di sana. Dan saya merasa di sana saya bisa mengenal Tuhan saya lebih baik lagi. Di sana saya banyak sekali mengalami jatuh bangun ya. Saya sempat terpuruk. Saya sudah pernah mengalami apa yang namanya hidup antara hidup dan mati. Saya pernah tidak sadar 2 hari. Saya pernah rasanya mau mati aja. Karena saya nggak bisa makan, saya nggak bisa minum, nelan ludah juga nggak bisa. Saya jalan aja susah setengah mati. Dan saya di sana berpikir, saya sendirian, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak tahu siapa yang bisa saya andalkan. Tapi Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Dia memberikan banyak orang yang saya belum kenal sebelumnya. Tuhan tunjukkan kasih-Nya pada saya lewat mereka. Dan ada suatu saat, di saat saya yang paling terpuruk, saya harus belajar jalan. Waktu itu apartemen saya dekat sekali dengan rumah sakit. Biasanya orang normal tuh jalan hanya 5 menit, saking dekatnya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen jalan. Biasanya saya pakai Grab itu cuma semenit. Tapi kan gak bisa terus meneruskan memakai Grab. Saya bilang, Tuhan saya pengen coba jalan. Tapi saya gak bisa. Saya udah bilang dalam diri saya gak bisa. Dan akhirnya Tuhan bilang, kamu bisa. Saya bilang, saya gak bisa. Tuhan selalu bilang, kamu bisa. Berhari-hari saya doa, akhirnya Tuhan bilang, kamu bisa. Coba aja. Saya bilang, saya gak bisa Tuhan. Sampai akhirnya terakhir Tuhan bilang, just try with me. Saya di sana ngerasa, sama ini berarti saya pakai kekuatan sendiri. Saya merasa saya gak bisa. Tapi di saat Tuhan bilang, coba berjalan bersama Dia, saya coba. Dan rasanya sulit sekali buat saya jalan. Saya coba jalan. Dan saya coba jalan sambil bernyanyi. Supaya lebih merasa saya bisa. Walaupun sebenarnya ya di saat itu saya merasa agak mustahil. Tapi ya saya coba, saya jalan. Sambil jalan saya nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Saya lakukan sepanjang jalan itu. Paling cepat saya lakukan sampai di rumah sakit 20 menit. Ada kalanya 40 menit, ada kalanya 30 menit. Dan di saat itu saya tahu, saya mampu karena Tuhan menyertai saya. Tuhan ada di saat itu bersama saya. Saya gak pernah jatuh. Selama saya gak enak badan pun saya jalan.
saya selalu sampai di semua tempat tujuan saya dengan baik. Dan saya tahu apapun yang saya lakukan, Tuhan selalu sertai. Saya mau bagikan satu ayat yang menguatkan saya dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya berdiri di sini. Saya sehat. Bukan karena saya kuat, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya di hari ini, saya nggak tahu apa yang jadi pergumulan saudara sekalian. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Dan Dia selalu menyertai kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan kesaksian Yuliani? Wah, thank you banget ya. Saya sangat diberkati dengan kesaksiannya. Dan saudara tadi juga by the way kebaktian 1 Daud yang khotbah, saya sangat diberkati. Kalau saudara nanti bisa lihat hari Senin ya. Hari Senin saudara bisa lihat siaran YouTube-nya kalau nggak salah jam 3. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman, kita doa dulu sama-sama. Bapa mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk apa yang sudah engkau lakukan, untuk apa yang sudah engkau berikan, dan apa yang sudah engkau siapkan bagi kami semua, yaitu apa yang baik, yang sempurna. Roh Kudus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Semangat saudara hari ini? Saya juga semangat. Ya. Judul saya hari ini berbeda dengan yang lain. Saudara, di Alkitab banyak sekali cerita, ya. Mungkin ada apa yang saudara ingat, ada cerita Nuh, ada Abraham, ada Musa, ada Yosua, ada Daud, ada Gideon, Yesus, murid-murid dan yang lain sebagainya. Ya, mungkin ada salah satu cerita yang saudara paling suka. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, semua cerita ini temanya sama. Ya, tentang apa? Tentang penebusan. Allah yang menebus kita semua yang telah jatuh dalam dosa. Itu ceritanya cuma itu. Dan penebusan yang komplit itu di atas kayu salib. Sudah selesai. Jadi Tuhan kasih kita penebusan, menebus kita, Tuhan memberikan kasih karunia, keselamatan. Yang percaya katakan amin. Tapi kadang-kadang kita suka berpikir gini, nah kasih karunia hanya ada di perjanjian baru. Ya. Kalau perjanjian lama itu ada hukum Taurat, beda. Ini benar apa enggak? Berarti Tuhannya beda dong. Tuhan perjanjian baru sama perjanjian lama. Ya. Kalau Tuhannya sama kasih karunia, berarti perjanjian baru juga sama. Karunia keselamatan itu diberikan. Ya. Nah, saya akan kasih satu contoh. Ya. Saudara tahu di perjanjian lama Allah ingin membebaskan, melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Allah ngutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, kita lihat di sini di Keluaran 6 ayat 5 sampai 7. Ini yang Tuhan katakan sebelum ada tulah-tulah sampai 10 tulah. Ya. Nah, Tuhan bilang gini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang
Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah sesudah ini ada 10 tulah. Kemudian kalau kita baca di Keluaran 20 itu Tuhan kasih 10 hukum Allah. Kita ingat kan ada 10 hukum Allah kan? Ya. Nah ini dimulai di Keluaran 20 ayat 3. Tetapi seringkali kita melewati tidak memperhatikan Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Ada pendahuluannya. Dikatakan apa? Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertanyaan saya, 10 hukum Allah diberikan kepada bangsa Israel sesudah atau sebelum Allah menebus bangsa Israel? Sesudah, betul? Allah menyelamatkan dulu bangsa Israel, baru Tuhan kasih 10 hukum Allah untuk ditaati. Berarti kasih karunia keselamatan itu sama dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang percaya katakan amin. Lalu pertanyaannya, ketaatan untuk apa? Kalau saya pikir gini, kalau saya sudah diterima sama Tuhan selamat, kenapa Tuhan gak langsung angkat saya ke surga? Kan lebih enak begitu, betul gak? Ya, selamat langsung naik ke surga. Nah kenapa Tuhan masih membiarkan kita hidup di sini? Dan bukan hanya itu, Tuhan kasih kita perintah banyak. Betul gak? Ya, harus begini, harus begini, harus begini. Ini kehendakku, ini kehendakku. Ini perintah Tuhan, perintah Tuhan. Kenapa? Kan kita sudah diselamatkan. Ya. Ketaatan kita tahu bukan kondisi untuk kita dapat keselamatan. Tapi ketaatan ini adalah respon atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan kasih sama kita. Yang percaya katakan amin. Di samping itu, kenapa kita harus taat? Karena Tuhan punya misi untuk kita. Ya. Makanya kita belum diangkat ke surga. Misinya apa? Misi penebusan. Dan misi ini, misinya Tuhan sendiri. Dan Tuhan selalu memiliki orang, selalu memiliki komunitas untuk melakukan misinya. Tuhan punya Abraham, Tuhan pilih Musa, Tuhan pilih Yosua, Gideon, dan di perjanjian baru Tuhan punya gereja untuk melakukan misinya. Yang artinya kita sendiri. Nah saya kasih contoh, kita lihat Abraham. Ya, waktu Allah memanggil Abram sebelum diganti namanya jadi Abraham. Ya, Tuhan punya misi nih. Tuhan pilih Abram. Apa yang dikatakan di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Allah punya misi untuk memberkati semua orang. Lewat siapa? Lewat Abraham. Tetapi Abraham harus melangkah keluar dulu. Baru dia jadi berkat dan memberkati banyak orang. Ini misinya Tuhan. Dan Tuhan punya Abraham untuk melakukan misinya. Kalau Abraham tidak keluar, mungkin Alkitab kita tipis. Cuma sampai Kejadian 12. Tipis banget. Tapi puji Tuhan, Abraham keluar. Alkitab kita lumayan tebal. Ya. Nah, kalau kita lihat perjanjian baru, Yesus juga kasih misi sebelum dia naik ke surga. Misinya apa? Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita semua sudah menjadi miliknya Kristus. Berarti kita pun keturunan Abraham. Kita pun mendapat berkat Abraham. Kita lihat di Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi karena kita sudah dalam Kristus, kita juga dapat berkatnya Abraham. Yang percaya katakan amin. Kita diberkati sama seperti Allah memberkati Abraham. Tetapi kalau kita juga mendapat berkatnya Abraham, berarti kita juga memiliki misi yang sama. Yang Allah kasih sama Abraham. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Untuk itu kita harus melangkah keluar. Baru kita diberkati dan menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Saudara, yang menarik gini. Di akhir zaman nanti. Ya, Tuhan bilang gini. Tuhan udah kasih tahu nih apa yang akan terjadi. Kita lihat di Wahyu 21 ayat 3. Katakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, semua manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara, Wahyu 21 ayat 3 ini penggenapan apa yang Tuhan sampaikan sama Abraham. Apa yang Yesus sampaikan sama kita. Sepertinya gini, nanti sudah Wahyu 21. Tuhan Allah bilang sama Abraham, lihat, apa yang aku janjikan di Kejadian 1. Semua kaum di muka bumi diberkati. Kejadian. Dan Yesus juga bilang, melalui engkau semua orang menjadi muridku. Ini kejadian di Wahyu 21 ayat 3. Jadi kita semua itu ada dalam sejarah misi penebusan Tuhan itu sendiri. Kita ada di dalamnya. Saudara, luar biasa gitu. Dan Tuhan akan menggenapinya nanti di Wahyu. Jadi kenapa kita belum diangkat sama Tuhan? Kita bagian dari misi. Yang percaya katakan amin. Nah, Tuhan mau kita bawa Tuhan sama orang dan kita tarik orang sama Tuhan melalui kita. Pertanyaannya, kudu kumaha? Caranya gimana? Hidup kita harus jadi kesaksian. Baik lewat perkataan maupun lewat perbuatan. Kita mesti berbeda dengan yang lain. Sehingga kita jadi menarik bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Saudara, setiap kita yang sudah diselamatkan, kita menjadi kudus. Ya. Kita lihat di 1 Petrus 1, 14-16. Katakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Katakan taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekarang kita lihat lagi Imamat 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Sekarang Imamat 20 ayat 7-8.
Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kata kudus ini arti bahasa aslinya kados, artinya dipisahkan. Nah kita ditebus menjadi milik Allah. Nah sama Tuhan dipisahkan. Jadi kita ini berbeda dengan yang lain. Jadi kurang lebih Tuhan bilang gini, aku sudah menebus kamu, aku pisahkan kamu dengan yang lain jadi berbeda. Nah sekarang saya kasih perintah untuk kamu lakukan. Pada saat kamu melakukan ini, kamu berbeda. Kamu menjalani hidup yang baru. Jangan turuti lagi yang lama. Untuk itu saya kasih perintah untuk membedakan kita. Bahwa kita sudah baru. Dan pada akhirnya semua orang tahu siapa Tuhan kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, orang luar yang belum kenal Tuhan mungkin gak ngerti firman. Ya, gitu. Dunia gak punya iman. Tapi mereka punya mata. Apa yang mereka lihat dari diri kita setelah kita dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan? Apa yang mereka lihat? Apa perbedaannya setelah kita menjadi anak Tuhan? Bagaimana cara hidup kita setelah dikuduskan? Apakah kehidupan kita menarik bagi mereka? Nah ini bukan bicara gaya rambut atau pakaian, bukan. Ya. Tapi ini bicara tentang karakter, ini bicara tentang kelakuan. Saudara, kata menarik ini, kata yang Paulus pakai. Ya, pada saat dia menyuruh para budak Kristen pada saat itu. Untuk mereka berperilaku baik, supaya mereka bisa bisa menyelamatkan majikannya. Sehingga majikannya melihat kayaknya pengajaran tentang Kristus menarik. Gitu, ya. Nah kita lihat di Titus 2 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Hamba-hamba harus tunduk kepada tuannya dan menyenangkan hatinya dalam segala hal. Mereka tidak boleh membantah atau mencuri. Hendaklah mereka menunjukkan bahwa mereka selalu bersikap baik dan setia. Supaya dengan sikap mereka itu orang memuji ajaran tentang Allah penyelamat kita. Nah kata memuji ini bahasa aslinya kosmeo. Artinya menghiasi sesuatu. Atau seseorang menjadi lebih menarik, lebih cantik. Jadi Paulus kurang lebih bilang gini. Untuk para budak yang udah jadi Kristen. Paulus bilang gini. Kalau kamu ingin supaya majikanmu selamat. Nah ini caranya. Supaya pengajaran Kristus begitu menarik. Dengan apa? Dengan engkau berperilaku baik. Ini cara yang kamu bisa lakukan. Orang di sekitar, orang di rumah kita, tetangga kita, rekan kerja kita, orang yang tahu kita, mereka mungkin tahu setiap minggu kita ke gereja. Ya, mereka tahu ini kayaknya orang Kristen. Pertanyaannya, apa yang mereka dengar? Apa yang mereka lihat dari kita? Apakah ada perbedaannya? Gereja harus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya hari Minggu. Firman yang kita tahu harus jadi firman yang hidup setiap hari. Itu yang akan membuat berbeda dan menarik untuk orang datang pada Tuhan. Dan kita bisa memperkenalkan siapa Tuhan pada mereka. Yang percaya katakan amin. Jadi umat Tuhan harus hidup sedemikian rupa. Sehingga kita berbeda dan menarik orang bukan pada kita. Tapi menarik orang pada Tuhan. 1 Petrus 2:12 dikatakan demikian.
kelakuanmu di antara orang yang tidak mengenal Tuhan haruslah sangat baik. Sehingga apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang jahat, mereka toh harus mengakui perbuatanmu yang baik. Sehingga mereka akan memuji Allah pada hari kedatangannya. Nah, pertanyaannya buat saya juga sendiri. Apa perbedaan yang orang lihat dari saya? Karena orang tahu saya pengikut Kristus. Apa yang orang lihat? Apakah hidup saya semakin menarik pada saat saya sudah dikuduskan? Nah, untuk itu Tuhan kasih kita perintah yang untuk dilakukan kita jadi berbeda dan menarik. Saudara seneng nonton film kungfu nggak dulu? Mungkin angkatannya angkatan saya. Jadi saya ingetin kungfu terus. Ya. Jadi atau yang sekarang kungfu panda, ya, gitu ya. Kemarin kungfu panda nonton sama Aikid seru juga. Ya. Jadi ceritanya gini, ya. Jadi dulu kan banyak perguruan. Mungkin ada perguruan cakar harimau, ya. Ada perguruan tendangan bayangan. Nah, kita perguruan terang. Ya. Nah, Tuhan kasih jurus sama kita di dalam firman Tuhan. Gitu. Jurusnya apa? Begini. Kalau orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah, gila jurusnya. Perguruan lain, tampar pipi kanan, ditangkis. Atau menghindar. Atau tampar lagi. Betul gak? Ini jurusnya yang lain. Tuhan kasih jurus yang beda. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Wah, gila. Orang bilang, wah ini antara gila atau sakti. Kok orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri? Ini ajaran Tuhan. Ini yang jadi kita membedakan jurusnya dengan yang lain. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi. Ya. Kalau orang menuntut mau baju kita, kasih jaketnya sekalian. Kalau jurus perguruan lain, mereka mau kasih baju, ya kita tangkis. Masa baju mau dikasih? Ya. Tapi Tuhan bilang, kalau orang mau kasih baju, kasih sama jaket-jaketnya. Orang lihat, gila ini. Ini jurus apa? Ini kayaknya orang sakti ini. Gitu. Kemudian ada lagi apa? Kalau ada penguasa menyuruh kamu memikul barang sejauh 1 mil, kamu jalannya 2 mil. Jadi saat itu, orang Romawi ini memerintah menguasai Israel. Nah, orang Romawi punya kuasa, bisa nyuruh orang Yahudi untuk mengangkat barang perlengkapan mereka. Jadi kalau ada prajurit Romawi jalan, kemudian dia lihat orang Yahudi, kamu angkatin barang saya. Orang Yahudi itu nggak bisa nolak. Mereka harus angkat sejauh 1 mil. Mungkin orang itu ngeluh juga, ngedumel. Udahnya, dilepasin. Tapi waktu dia milih orang yang sudah jadi Kristen, waktu dia angkat 1 mil, kok kayaknya nggak ngedumel, malah dia kok happy. Dan setelah 1 mil, kok dia nggak berhenti, malah dia sampai 2 mil. Prajurit Romawi ini heran, ini dari perguruan mana? Saya belum pernah lihat yang seperti ini. Terus Tuhan kasih lagi apa? Hamba-hamba harus tunduk hormat sama pimpinan. Bukan hanya yang baik, tapi yang bengis. Ajaran yang lain, kalau pemimpinnya bengis, lu keluar aja. Sabotase aja. Tapi Tuhan kasih jurus yang lain. Kamu mesti hormat. Jadi pemimpinnya agak bingung juga. Ini kok orang beda sama yang lain. Saya pikir dia mau nantang saya. Kok dia tetap hormat sama saya? Ya. Kemudian Tuhan kasih lagi apa? Ini banyak saya kasih jurusnya ya. Nanti saudara bisa pelajari sendiri. Kitabnya ada, kitab jurusnya. Ya. Istri harus tunduk hormat sama suami. Ya. Apakah suaminya punya duit atau nggak punya duit? Apakah suaminya sudah dapat kerjaan atau belum dapat kerjaan? Istri harus tunduk hormat sama suami. Bayangin kalau suaminya belum kenal Tuhan. Suaminya heran. Ini beda sama yang lain. Suami sama. Kita harus hormat, mengasihi istri kita. Apakah masakannya asin atau enggak, kita tetap mengasihi istri kita. Yang setuju katakan amin. Kemudian
Kita juga punya anak di rumah. Anak kita tahu tiap minggu kita ke gereja. Anak kita mau lihat gimana cara papa mama saya didik saya. Karena anaknya tahu papa mamanya orang Kristen. Apa bedanya ketika papa mama saya sudah jadi pengikut Kristus? Bedanya apa cara mereka mendidik dengan yang lain? Sama atau beda? Ya. Kalau kita transaksi, kita jujur atau enggak dalam kita bertransaksi? Pimpinan ke bawahan. Apa yang dilihat bawahan ketika kita jadi pemimpin? Beda apa enggak? Karena kita orang Kristen. Apakah kita berlaku jujur dan adil? Ada lagi. Kasihi musuhmu. Jurus yang lain, sikat aja musuhmu. Tuhan kasih jurus yang beda. Kamu kasih. Bahkan kalau orang menganiaya kamu, dianiaya ini, berkati dia. Gila. Musuhnya bingung, sampai musuhnya bingung. Ini jurus apa? Yang ini beda sama yang lain. Kalau orang lain salah sama kita berapa? Perguruan lain 3 kali cukup. Habis. Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Sehingga pada akhirnya orang lain bingung. Dia bilang gitu. Yang ajarin kamu siapa? Kamu ini nyontohnya dari siapa? Guru kamu siapa? Kitab jurusnya yang mana? Kenalin saya sama guru itu. Dan kita bisa bilang, saya punya guru, saya punya rabi, tapi sekaligus dia Mesias, Tuhan dalam hidup saya. Amin. Baik, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ini misi kita untuk menarik orang sama Tuhan, untuk bawa Tuhan sama orang. Tuhan rindu untuk menarik orang pada dirinya, untuk mencari yang terhilang dan mengundang orang asing untuk pulang. Dan cara utama yang dilakukan Tuhan, dia tinggal di tengah-tengah bangsanya sendiri. Dan begitu juga Tuhan utus kita menjadi terang di tengah dunia. Matius 5 ayat 14. Ini firman yang sering kita baca. Katakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Saudara bayangin waktu Yesus ngomong ini, ya, mungkin orang-orang lagi capek, lusuh mungkin ya, mereka lagi punya masalah. Tapi Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Kaget Tuhan. Tapi ini Yesus mengatakan ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah ganteng, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ini kedekatan kita sama Tuhan pada dasarnya susah untuk kelihatan, ya. Seberapa dekat kita sama Tuhan susah untuk dilihat. Jadi apa yang terlihat? Untuk itu murid-murid Kristus itu harus bersinar, ya, dengan terang yang kelihatan dan menarik, gitu. Dan terang ini terdiri dari perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara, dunia akan tertarik sama apa yang kita katakan tentang Tuhan. Ya. Dunia akan tertarik dengan kita mengatakan bahwa seberapa dekat Tuhan sama kita. Ketika kita hidup, ketika mereka melihat bukti nyata dari perilaku kehidupan kita sehari-hari, ketika hidup kita berbeda dengan yang lain. Nah, pada akhirnya kualitas terang ini yang akan menarik orang sama Tuhan, dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Yang mengerti katakan amin. Nah,
Tapi gini, tadi dikatakan jangan seperti lampu ini diletakkan di bawah gantang. Jadi anggap ini gantang lah, ya. Gitu. Jadi lampu yang ditutupi gantang ini seperti ini. Harusnya kan lampu ada di atas. Ya. Gitu. Pada saat perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita katakan, kesaksian kita, kredibilitasnya akan turun. Karena apa yang kita perbuat bertentangan, berlawanan, berbeda sama apa yang kita katakan. Terang harusnya kasih arah untuk orang bisa lebih mudah datang sama Tuhan. Tapi kalau ditutup seperti ini, bisa menghambat orang untuk datang sama Tuhan. Terang harusnya menarik orang sama Tuhan. Tapi kalau ditutup seperti ini, kita malah menjauhkan orang sama Tuhan. Ketika perbuatan kita nggak sama dengan apa yang kita katakan. Kalau kita ingin dunia tahu siapa Tuhan, maka karakter Tuhan, prinsip Tuhan, karakter Tuhan yang hidup harus terlihat dari jemaatnya yang hidup. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya, apakah kita harus baik dulu? Ya, nggak usah, karena nggak ada yang baik. Saya juga nggak baik. Yang baik cuma Tuhan Allah. Saya masih bisa melakukan perbuatan yang tidak baik setelah saya khotbah di sini. Tetapi di samping itu, ya, apapun yang terjadi, suka atau tidak suka, kita taat atau tidak taat, Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Dan Tuhan mengatakannya tidak ada keraguan sedikit pun. Tuhan bilang gini, kamu adalah terang dunia. Kenapa Tuhan kok nggak ragu? Ya, pertanyaan saya. Waktu Tuhan bilang misalnya, kamu terang dunia, saya aja agak ragu. Kok bisa? Karena saya tahu saya juga banyak kekurangan. Ya. Kenapa? Karena ketika orang percaya dalam Kristus, Roh Kudus turun, kasih kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan, amin. Nah, ini misi kita. Makanya kita belum diangkat ke surga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus melakukan perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Saya percaya kita sudah melakukan perbuatan baik. Kita terus lakukan itu. Biar terang kita semakin bercahaya. Tetapi di samping itu, mari kita tambahkan perbuatan baik yang lain. Ya. Apa perbuatan baik yang kita bisa lakukan yang sebelumnya kita belum lakukan? Dimulainya dari mana? Nggak usah jauh-jauh. Dari Yerusalem dulu. Yerusalem bicara tempat di mana kita tinggal. Apakah di rumah? Apakah di tempat pekerjaan? Apakah di tempat usaha kita? Dimanapun di sana, jadilah terang. Nah, ini alasan mengapa Tuhan kasih kita banyak perintah. Ya. Kenapa Tuhan masih belum angkat kita ke surga? Ini misinya Tuhan. Bukan misinya kita. Tapi misi memiliki kita. Kita ada dalam sejarah penebusannya Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi di sana. Yang percaya katakan amin. Jadi kita ini berguna di mata Tuhan. Ya. Tuhan mau kita bukan lampu yang ditutup di sini. Ya. Tapi lampu yang orang lihat. Ya. Gitu. Jadilah hidup kita berbeda dan menarik. Ya. Dan kita akan bisa menarik orang sama Tuhan. Dan kita bisa mempresentasikan siapa Tuhan. Gimana orang tahu siapa Tuhan? Karena Tuhan kan gak kelihatan. Gimana caranya? Dengan bagaimana kita hidup. Yang mengerti katakan amin.
Nah, saudara, saya nggak tahu saudara sudah terima Tuhan atau belum. Ya. Tapi saya ada dalam misi. Saya mau menyampaikan sesuatu. Dalam hidup ini ada banyak yang nggak pasti. Tapi ada yang satu pasti, yaitu kematian. Semua orang pasti mati, termasuk saya. Pertanyaannya, kalau mati kita kemana? Itu yang harus kita pikirin. Kemudian, ada banyak ajaran yang bicara tentang Tuhan. Banyak. Tapi semua ajaran pada akhirnya akan mengarahkan kita sama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi jalan untuk kepada Bapa, jalannya cuma satu. Tidak ada jalan lain selain melalui Kristus. Kristus bilang, engkau tidak bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan kebenaran dan hidup. Nah, saya bisa saksikan Yesus Kristus benar-benar Tuhan. Ya. Dan juru selamat pribadi saya. Ini yang saya percaya dari firman Tuhan yang Tuhan kasih sama saya. Kalau saudara saat ini belum terima Tuhan, selama masih bisa dikatakan hari ini kesempatan saudara. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Kesempatannya hanya sampai kapan kita hidup atau Tuhan datang yang kedua kali. Hanya melalui Kristus kita bisa dapat keselamatan. Kalau tidak, kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Kasarnya, kita akan masuk neraka. Hanya melalui Tuhan. Kalau saudara belum terima Tuhan, ini kesempatan bagi saudara. Firman Tuhan bilang siapa yang mengaku percaya, dia akan diselamatkan. Dia pindah dari maut kepada kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Dan bagi kita yang sudah percaya, kita punya misi. Ya. Kita semua punya misi untuk menarik orang sama Tuhan dan bawa orang sama Tuhan. Lakukan perbuatan baik yang sudah kita lakukan dan tambahkan terus perbuatan baik itu. Karena Tuhan panggil kita untuk melakukan itu. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. iPress bisa maju ke depan. Saudara, selagi kita memuji menyembah Tuhan, kalau saudara belum terima Kristus, atau mungkin nanti yang nonton di YouTube, dimanapun saudara berada, selama masih bisa dikatakan hari ini kesempatan saudara. Dan biarlah komitmen ini saudara sendiri yang ambil. Karena pada akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya pribadi sama Tuhan. Dan biarlah keputusan ini menjadi keputusan yang terbaik yang saudara bisa ambil. Mari kita sama-sama bisa nyanyikan sebuah lagu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan
memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Amin, haleluya. Saudara, kalau saudara hari ini belum terima Tuhan, dan firman ini bicara sama saudara, ini karunia keselamatan yang hanya bisa diterima sama kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita. Ini Tuhan kasih sama kita. Dan ketika kita menerima kasih karunia keselamatan itu, semua dosa kita yang dulu sekarang, bahkan sampai masa depan, sudah dihapuskan sama Tuhan. Dan nama saudara tercatat di kitab kehidupan. Saudara berpindah dari maut kepada kehidupan. Dan sejak saat saudara menerima Tuhan, saudara menjadi terang dunia. Saudara akan dipakai Tuhan untuk menarik banyak orang sama Tuhan. Dan membawa Tuhan sama. Kalau itu saudara bisa taruh tangan kanan di dada. Dan saya akan menuntun saudara untuk menyatakan iman kita sama Tuhan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Yuk mari kita sama-sama doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, saya tahu saya orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia keselamatan yang daripadamu menyelamatkan saya, menebus saya. Semua dosa saya sudah dihapuskan di atas kayu salib. Mulai hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan. Hidup lama saya sudah berlalu dan saya hidup baru bersama-sama dengan Roh Kudus. Berkuasalah atas hidup saya. Jadikan saya saksimu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah menerimanya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk, kita akan dengar ada banyak pengumuman yang akan disampaikan oleh Ricky. Halo, shalom semuanya Sobat ICC. Wah, suara saya sudah bergema ya. Oke, senang sekali kita bisa berkumpul semua di tempat ini untuk beribadah bersama pada hari ini. Terima kasih Pastor Yopi untuk firman Tuhannya, dan kita percaya ya kita yang sudah mendengarkan, mencatat, kita juga bisa membagikan firman Tuhan yang sudah kita dengar kepada orang lain. Dan yang pasti untuk jadi pelaku firman Tuhan ya. Oke, saya Ricky yang mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah ICC pada hari ini. Saya mengundang Anda untuk bisa datang ke meja informasi di lantai 6 untuk menerima special gift dari kami. Dan gak bosan-bosan ya ngomongin tentang iClick ya. Siapa yang sudah join iClick? Hah? Masih belum semuanya ya, jadi masih harus disampaikan berarti ya. Jadi kalau saya pribadi sih ngomongin iClick ini sangat memberkati saya. Karena saya di sini bertemu dengan teman-teman baru ya, terus kita juga bisa membahas permasalahan hidup dengan respon yang benar gitu. Jadi di sini kita semua mengundang Anda semua untuk bisa join iClick ya, supaya kita juga bisa semakin terberkati hidupnya pastinya, diperlengkapi lagi pastinya gitu. Dan gak usah khawatir karena iClick sudah tersebar di beberapa lokasi dan juga dalam beberapa kategori ya. Jadi untuk Anda yang sudah masih single atau married, senior, college, youth juga ada. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung ke meja informasi, nanti tanya-tanya tentang iClick di sana dan join ya untuk iClick. Oke. Nah, informasinya agak banyak ya, jadi mohon disimak baik-baik. Nah, informasi pertama ini hadir dari komunitas wanita Woman of Word ICC akan mengadakan marriage talk ya dengan tema Healthy and Thriving Sex Life. Yang pastinya ini buat para couples yang sudah menikah. Nanti akan ada pembicara dari JPCC yaitu Pastor Caleb dan Ripka yang nantinya ini sesinya akan dibuat seperti talk show. Jadi enak banget nih, bisa langsung question and answer. Nanti ada moderatornya juga ya, Ibu Mara Badudu di sini. Nah, untuk ini memang kita akan mulai di jam 18.30. Jadi bagi Anda semua yang memang masih kerja pasti bisa lah mestinya ya, kekejar pasti ikutan ini. Dan pasti daftarkan diri Anda lewat QR ini karena juga ini free. Jadi ICC sangat
rindu Anda semua diperlengkapi, khususnya pasangan suami istri yang kali ini ya. Dan untuk sesi ini memang tidak diperkenankan untuk membawa anak-anak. Jadi buat Anda yang masih bingung nih, aduh anaknya mau dititipin ke siapa, jangan khawatir karena kita nanti menyediakan juga ruangan buat anak-anak di Hero Room dan ada volunteer. Jadi mereka ada aktivitinya, jadi nggak akan bosen ya. Dan yang pasti di bawah udah ada foto boothnya, seru banget ya untuk nanti couple pasangan suami istri boleh foto juga di situ dan tag @icc.wow. Oke. Informasi berikutnya datang untuk senior, para senior ya, para orang tua, para opa, oma nih. Kita ada lagi ibadah senior di tanggal 23 Maret 2024 jam 10 di Youth Hall ya. Nanti pasti seru banget karena kita juga akan belajar mengenai pujian sejati yang dibawakan oleh Kak Daud Pame dari I Praise ya. Jadi pasti nanti kita akan praise and worship bersama di sana. Oke, nah bulan ini paling banyak long weekend kayaknya nih di Bandung nih. Jadi macet banget kan memang ya. Kalau lihat kita di minggu terakhir tanggal 29 itu juga penting ya buat kita karena akan ada ibadah Jumat Agung. Nah, ibadah Jumat Agung akan diadakan tanggal 29 Maret 2024 dan ini akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah. Jadi jam 8 dan 10.30. Dan untuk hari Minggunya kita juga ada ibadah Paskah ya tanggal 31 Maret 2024 ini akan ada 3 kali ibadah ya jam 8, 10.30 dan jam 1. Jadi jangan sampai salah jamnya nih. Dan untuk ibadah Paskah iKids juga akan ada nanti diadakan 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10.30 pada hari yang sama. Nah udah banyak nih ya infonya ya. Ada satu info lagi buat Anda yang suka nonton lagi nih ibadah-ibadah yang sudah ada dan sudah kita upload di YouTube channelnya Inspire Community Center. Jadi biasanya kan kita akan upload itu hari Minggu hari yang sama jam 3 siang ya. Biasanya yang diupload ibadah kedua. Nah kalau misalnya kayak hari ini ibadah 1, 2 dan 3-nya berbeda, kita akan upload ibadah 1 dan ibadah 3-nya di hari Senin, kebesokannya jam 3 sore juga. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk semakin diperlengkapi oleh ibadah-ibadahnya ICC ya. Oke, sekian informasi dari saya. Kami undang saudara untuk bisa bangkit berdiri. Silakan, Tuhan Yesus memberkati.